Halo para pengurus, ketemu lagi dengan saya Ignatius Edward. Pada sesi yang ketiga ini, saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip pengaturan pengeluaran atau prinsip pengaturan keuangan. Adapun beberapa prinsip pengaturan, dalam hal ini ada pengaturan pengeluaran, yaitu yang pertama adalah di sini diarahkan bahwa ada istilah bayarlah kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban di sini diartikan adalah hutang. Yang kedua adalah perbiasakanlah untuk menyisihkan penghasilan atau apa yang kita dapat dalam bentuk income untuk ditabung pada awal penerimaan atau pada saat kita mendapatkan income tersebut. Di sini dikatakan bahwa apa yang kita simpan atau dalam bentuk tabungan, bisa tabungan pribadi maupun tabungan organisasi, itu diharapkan bukan dari sisa penghasilan. Di sini apa hubungannya dengan surplus? Surplus itu memang biasanya atau pasti didapatkan di akhir, atau kita sebut sebagai net surplus. Tetapi biasa juga setiap organisasi telah melakukan perencanaan bahwa berapa jumlah surplus yang kira-kira bisa didapat atas event yang dilaksanakan tersebut. Yang berikutnya adalah bisa dapat membedakan antara yang disebut dengan kebutuhan dibedakan dengan yang disebut dengan keinginan. Artinya, setiap organisasi, setiap individu itu pasti mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi ada juga yang disebut dengan keinginan. Terus bagaimana cara kita membedakan antara kedua istilah tersebut? Yang bisa saya jelaskan, kapan kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebutuhan atau need? Kita mengatakan atau mengelompokkan suatu kondisi menjadi sebuah kebutuhan, artinya apabila kondisi tersebut atau sesuatu hal yang harus kita dapat ternyata tidak kita penuhi dan dia memberikan efek atau dampak yang cenderung negatif bagi kita, maka itu bisa kita katakan atau kita kategorikan atau kita bisa sebut sebagai kebutuhan karena memberikan dampak yang signifikan kepada kita. Bagaimana dengan keinginan? Apabila sesuatu hal tersebut yang kita harapkan bisa kita dapat dan kita tidak mendapatkan itu dan tidak memberikan dampak yang signifikan negatif kepada kita, maka itu bisa kita kategorikan atau kita katakan sebagai keinginan. Jadi bukan berarti keinginan tersebut tidak memberikan dampak tetapi tidak sesignifikan yang dikategorikan sebagai kebutuhan. Contoh misalkan, kita tidak makan akan memberikan efek yang negatif kepada kita. Kalau begitu, makan merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang berikutnya adalah dalam prinsip pengaturan keuangan yang ada disebut dengan pembelian barang di luar kebutuhan hidup. Usahakanlah merupakan barang yang mungkin bisa dicatat adalah barang yang dikategorikan sebagai barang produktif. Kalau begitu barang produktif apa? Barang produktif di sini adalah barang yang mampu memberikan nilai ekonomis kepada yang mempunyai barang tersebut. Tetapi barang tersebut itu di luar oleh kebutuhan hidup. Contohnya, sebuah organisasi atau saya menggunakan istilah pribadi saja. Kita sebagai pribadi, siapa sih yang tidak mempunyai handphone? Handphone bahkan sudah kategorikan sebagai kebutuhan atau barang primer. Tetapi kita membeli handphone lagi, padahal kita sudah punya handphone. Kita membeli handphone lagi, yang dimana handphone tersebut kita gunakan untuk melakukan atau menjual pulsa elektrik. Penjualan pulsa elektrik itu akibatnya memberikan dampak ekonomis kepada kita yang mempunyai handphone tersebut. Nah, handphone itu bisa dikategorikan sebagai barang produktif. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan terkait dengan financial management yang akan saya kaitkan dengan sisi compliance atau kepatuhan atau ketaatan. Kalau kita sebut financial management, itu adalah suatu kegiatan yang sangat identik dengan yang disebut dengan perencanaan atau planning.
Kalau begitu, planning dalam hal apa? Planning dalam hal keuangan. Selanjutnya, dalam hal apa lagi? Akan dibagi menjadi beberapa. Planning di sini, planning keuangan di sini akan dibagi menjadi pertama adalah penganggaran. Artinya, sebenarnya kita sudah melakukan itu. Setiap pengurus, setiap panitia itu sebenarnya sudah melakukan yang disebut dengan financial management. Cuma mungkin kita tanpa kita sadari kita melakukan itu. Pertama, financial management yang pertama itu adalah penganggaran. Pada saat sebelum kita melaksanakan sebuah event, pasti kita menyusun yang namanya proposal. Proposal itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah budgeting. Budgeting penting untuk mendapatkan gambaran, memberikan gambaran kepada panitia. Artinya, untuk menjalankan event tersebut, apa yang harus kita penuhi dan apa yang harus kita dapat. Yang kedua adalah, pada saat kita menyusun penganggaran, pasti ada sisi yang disebut dengan pendapatan. Dan pendapatan itu harus kita cari. Sehingga tahap yang kedua dalam manajemen keuangan adalah pencarian dana. Pencarian dana bisa dalam bentuk berbagai macam hal atau berbagai macam usaha. Yang pertama adalah sponsorship, bisa juga dalam bentuk donasi, dalam hal iuran panitia atau biaya pendaftaran peserta. Kemudian bisa juga dalam bentuk subsidi, subsidi dari organisasi kemahasiswaan maupun subsidi dari BINUS University yang diberikan oleh SCDC. Yang ketiga, setelah dana itu kita cari dan kita dapat, apa yang kita lakukan? Yang ketiga adalah penyimpanan dana tersebut. Penyimpanan di sini diartikan adalah dana yang sudah kita dapat atau yang sudah kita cari itu harus kita jaga. Yang keempat, setelah kita jaga, harus kita distribusikan kepada yang mempunyai kepentingan. Sehingga tahap yang keempat adalah pengelolaan. Setelah tahap pengelolaan, yang berikutnya adalah pengendalian. Artinya, apa yang sudah diberikan itu harus dikendalikan. Kendalikan di sini artinya, pengeluaran yang diberikan itu haruslah pengeluaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan di tahap yang pertama, yaitu tahap penganggaran atau budgeting tadi. Usahakanlah tidak ada pengeluaran yang di luar apa yang dianggarkan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap yang keenam. Setelah dikendalikan, event dijalankan, event selesai, tahap yang terakhir adalah tahap pemeriksaan. Artinya, segala sesuatu harus diperiksa dalam hal accountable dan transparansi. Sekian sesi ketiga. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.